Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang friction coefficient. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Imam Hasani, NIM 251410017. Nama saya Fiza Hayatan, NIM 251410005 dari produksi 1C. Nama saya Muhammad Syahda Sabda Bumi, NIM 251410636 dari produksi 1C. Nama saya Krisito Franklin Wenda, NIM 2514101006 asal dari 1C. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas materi praktikum mengenai friction coefficient of pipe. Jadi di sini saya jadi kelompok 5 dan ini merupakan anggota kelompok kami. Awal-awal kita mulai dari tujuan praktikum. Nah, untuk tujuan umumnya, kenapa sih kita praktikum friction coefficient of pipe? Jadi kita akan memahami prinsip dasar energi mayor atau major losses pada aliran fluida dalam pipa dan juga menentukan nilai friction coefficient pada pipa dengan diameter yang berbeda. Kemudian untuk tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk mengukur debit aliran dan beda tekanan menggunakan tangki ukur serta manometer. Kemudian yang kedua yaitu menghitung kecepatan aliran, bilangan Reynolds, head loss, dan friction factor berdasarkan data eksperimen. Kemudian yang terakhir yaitu mengidentifikasi jenis aliran, laminar, atau turbulen menggunakan Reynolds number. Selanjutnya kita ke dasar teori. Pada praktikum friction coefficient ini, tujuan utama kami adalah menentukan seberapa besar kehilangan energi yang terjadi pada aliran di dalam pipa, serta menghitung nilai koefisien gesekan atau friction coefficient. Koefisien gesekan ini menggambarkan seberapa besar hambatan yang dialami fluida akibat gesekan dengan dinding pipa. Jadi aliran dalam pipa itu selalu mengalami gaya gesek, ya, baik karena kekasaran permukaan pipa maupun karena sifat viskositas fluida itu sendiri. Faktor-faktor seperti diameter pipa, panjang pipa, kecepatan aliran, dan jenis aliran sangat memengaruhi besar kecilnya gesekan. Semakin tinggi kecepatan aliran, umumnya kehilangan energi semakin besar. Nah, besarnya kehilangan energi tersebut dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach, yang rumusnya adalah HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2 kali G. Yang mana HF ini merupakan kehilangan energi, kemudian F-nya ini merupakan koefisien gesekan pipa, kemudian L-nya itu sama dengan panjang pipa, kemudian D itu diameter pipa, V adalah kecepatan aliran, dan G adalah kecepatan gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat bahwa head loss itu berbanding lurus dengan panjang pipa dan kecepatan kuadrat. Setelah nilai head loss diketahui dari manometer, kita dapat menghitung koefisien gesekan F menggunakan persamaan F sama dengan 2 dikali G dikali HF dikali D per L dikali V kuadrat. Selanjutnya, kami juga membandingkan nilai F yang diperoleh dengan teori yang didasarkan pada bilangan Reynolds. Pada aliran laminar, nilai F dapat dihitung langsung dengan rumus F sama dengan 64 per RE atau Reynolds number. Sementara itu, pada aliran turbulen, nilai F akan dipengaruhi oleh kekerasan pipa sehingga harus dibandingkan dengan grafik Moody atau rumus empiris tertentu. Nah, melalui percobaan ini, kami dapat melihat bahwa semakin besar kecepatan aliran, head loss ini akan meningkat sehingga nilai F dapat berubah sesuai dengan kondisi alirannya. Secara keseluruhan, percobaan ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana gesekan dalam pipa mempengaruhi energi aliran dan bagaimana koefisien gesekan dapat dihitung dari data eksperimen.